Maka sungguh ruginya orang-orang yang senantiasa tidak mau belajar Al-Quran. Mau ngandelin apa dia? Baca Quran kagak, sholawat jarang-jarang, paling musuh mulidan doang, kepaksa itu sama kiai. Ya, di rumah sholawatan dewekan ya, tangih orang Sunda bilang. Ya, Sallallahu Muhammad jarang yakin saya. Nah, saya aja yakin lah. Ya. Kenapa kita? Karena kita mah waktunya udah kecapean di PT, capean di dunia. Berangkat pagi, pulang pagi. Abang jago. Ya, berangkat pagi, pulang sore, malam tidur, paling nggak ada bola, nonton bola bentaran, itu ketiduran, subuh kesiangan, berangkat lagi. Kapan sholawatnya? Paling nggak kalau sholat itu kalau lagi sholat, kalau lagi ingat. Jujur ayo, banyaknya kagak ingat kita. Ya asal we ngacung we ini tangan ya, ngacung. Pokoknya nunggu salam udah kelar udah urusan. Nah, itu. Artinya adalah kita baca sholawat jarang, Quran apalagi, lalu baca apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini, sedangkan kita ditunggu di alam akhirat. Mau apa? Ya, sedangkan yang pokok dan yang hakiki adalah amalan yang begini. Amalan yang begini. Di samping kita ngaji, kita tahu oh baca Quran ini bisa mendatangkan syafaat. Ya, nggak akan ada ini kalau nggak di majlis taklim begini nggak ada. Oh, baca sholawat bisa dapat syafaat. Tuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita yakni kitab At-Tibyan tentang masalah adab-adab membaca Al-Quran dan mengaplikasikan makna Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qalu, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu berkata. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Rawahu Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Iqra'ul Qur'an, maca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Ini makna perintah. Jadi kita diperintah sama Nabi supaya baca Al-Qur'an. Lah emang apa kita kudu baca Qur'an? Sebab fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan li ashabi, bagi orang-orang yang ahlul Quran, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, meluangkan waktu untuk Al-Quran. Syafaat ya. Jadi ada syafaat anak kepada orang tua, ada syafaat teman-teman ikhwanul muslim, ada juga syafaatul Quran. Yang paling besar adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu hanya diberikan kewenangan atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah perintah untuk kita biar gemar baca Quran. Biar gemar baca Quran, biar bisa istiqomah baca Quran. Karena besok kita ditolong
pada hari kiamat. Karena sering saya sampaikan, kita itu masuk ke dalam surga itu nggak bisa dengan amalan kita, amalan sholat, amalan puasa, ya. Karena kalau ditakar, ditimbang, ini lebih banyak dosa daripada amal ibadah. Makanya ketika ada kalimat-kalimat seruan dari Rasulullah, yang ada di dalamnya adalah kalimat syafi'an atau musta'inan, kalimat pertolongan atau kalimat syafaat, maka seharusnya kita harus menjalani itu. Maka sungguh ruginya orang-orang yang senantiasa tidak mau belajar Al-Quran. Mau ngandelin apa dia? Baca Quran kagak, sholawat jarang-jarang, paling musuh mulidan doang, kepaksa itu gama kiai. Ya. Di rumah sholawatan dewekan, ya tangih, orang Sunda bilang. Ya. Sallallahu Muhammad, jarang yakin saya. Nah, saya aja yakin lah. Ya. Kenapa kita? Karena kita mah waktunya udah kecapean di PT, kecapean di dunia. Berangkat pagi pulang pagi, abang jago. Ya, berangkat pagi pulang sore, malam tidur, paling nggak ada bola, nonton bola bentaran, itu ketiduran, subuh kesiangan, berangkat lagi. Kapan sholawatnya? Paling nggak kalau sholat itu kalau lagi sholat, kalau lagi ingat. Ya, jujur ayo, banyak nih kagak ingat kita. Ya asal we ngacung we ini tangan ya, itu pokoknya nunggu salam aja kelar udah urusan. Nah, gitu. Artinya adalah kita baca sholawat, jangan Quran apalagi, lalu apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini, sedangkan kita ditunggu di alam akhirat. Apa? Ya. Sedangkan yang pokok dan yang hakiki adalah amalan yang begini. Amalan yang begini. Samping kita ngaji, kita tahu, oh baca Quran ini bisa mendatangkan syafaat. Ya, nggak akan ada ini kalau nggak di majelis taklim begini, nggak ada. Oh, baca sholawat bisa dapat syafaat di majelis taklim. Maka sungguh beruntunglah kita sebagai hamba Allah yang memang diakui sebagai hamba Allah yang penuh dengan penghambaan. Jadi harus diakui, bukan mengaku. Kalau mengaku itu murah, yang mahal itu diakui. Betul kan? Sampean kenal Pak Jokowi ya? Kenal. Tapi Pak Jokowi kenal nggak? Enggak. Ya, itu namanya sama dengan orang, oh saya hamba Allah, saya umat Rasulullah. Ya, ngaku saja. Tapi hamba Allah nggak menghambakan diri kepada Allah, malah lebih banyak menghambakan diri kepada dunia. Oh saya umat Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, tapi lebih disibukkan kepada selain Nabi Muhammad. Maka udaiya minal kadhib, pengakuan yang demikian adalah bohong dan dusta. Maka pengakuan di dalam satu riwayat, pengakuan yang kita akui di alam dunia, maka kelak akan dilemparkan pengakuan itu kepada muka kita. Nauzubillah, makan pengaku, begitu kira-kira. Ayo, ini Iqra'ul Quran, belajar makanya Quran. Ya, belajar bagaimana tajwidnya, bagaimana makhrajnya. Ya, manusia itu yang terpenting jangan pernah merasa cukup. Itu. Walaupun memang seringnya kurang, tapi jangan pernah merasa cukup di dalam bidang keilmuan. Kalau di dalam bidang harta nggak ada orang merasa cukup, betul nggak? Udah jelas tuh mah, kurang baik. Gaji UMR naik lagi, naik lebih 8 juta, kurang baik. Kurang baik, nggak akan ada cukupnya, jarang. Tapi kalau di dalam bidang keilmuan, tidak boleh merasa cukup. Tapi kenyataan banyak orang yang seolah-olah merasa dirinya sudah cukup. Paham? Oh iya, ini hawa ngantuk begini ngaji nih. Ya, sehingga merasa sudah tidak mau berguru lagi, sudah tidak mau belajar lagi. Gitu kan? Padahal di situ ada tartilul Quran, wa tahsinul Quran, wa qiraatul Quran. Ada tajwidnya, ada rukhsahnya, dan banyak yang lain, makhrajul hurufnya.
ya, dan masih banyak sebetulnya. Nah ini yang terpenting, jangan pernah kita merasa cukup atas keilmuan kita, karena mencari ilmu sampai titik darah penghabisan di alam dunia. Maka ulama mengatakan asyadun nas hasratun yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabal ilm falam yutlam. Ruginya seseorang di alam dunia kelak pada hari kiamat itu adalah seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, akan tetapi lam yutlab, dia tidak mau mencari ilmu. Tuh asyadun nas, lebih ruginya orang besok di hari kiamat. Begitu orang yang diberikan kesempatan untuk mencari ilmu tapi tidak mau mencari ilmu. Tuh, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi berkata, la hasada illa fisnataini, tidak ada kebencian terhadap dua seseorang. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Adalah seseorang laki-laki yang datang dia kepada Allah Al-Qur'an wa huwa yaqumu bihi, yang selalu mendawamkan Al-Qur'an, mendirikan Al-Qur'an pada waktu malam dan siang hari. Jadi seseorang yang pertama tidak akan dibenci oleh Allah, yakni adalah seseorang yang senantiasa melazimkan Quran, mendawamkan Quran di siang dan di malam hari. Tuh. Di siang dan di malam hari. Yang kedua, tidak akan dibenci ini seseorang adalah seseorang yang datang kepada Allah, yang dimana dititipkan hartanya oleh Allah, lalu dia berinfak di jalan Allah pada waktu malam dan siang hari. Tuh. Jadi orang yang selalu mendawamkan Quran, baca Quran di malam dan di siang hari. Kita baca Quran nih, mau ngaji doang begini ya. Dan kita baca itu sampai kita lupa halaman berapa. Ya, makanya kadang suka tadi bilang tengerin, ciriin buat pertemuan minggu depan. Yang tinggi dan kagak-kagak. Yang ngebet doang, ya. Yang ngikut doang. Ya, yang lain nutup ikut, dia nutup, kelar urusan. Nah, ya, itu bomorok baca siang malam. Makanya hari dan bulan yang istimewa salah satunya hanyalah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, masya Allah ya, orang tuh luar biasa gembira menyambut ria Ramadan. Harusnya tidak hanya Ramadan, darus Quran, bahkan kita dibikin jadwal ya, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar, sejus tuh sehari semalam ya, karena sehari satu juz itu 10 lembar. Baru hari pertama tuh bulan Ramadan sampai hari 15 udah tengah lembar ya. Tengah lembar habis zuhur, tengah lembar habis asar, hari ke-20 seain. Seain tuh, 2 ain, 3 ain, kesononya goin. Udah sehari masuk ke hari 28 menjelang Idul Fitri, udah sibuk kemana pun Quran, agak ya. Quran dibuka gagal, udah sibuknya mana? Mall Ion. Ya, Mall Ion. Serang, wah keliling, nyari atasan, nyari bawahan, ya 2 lembar, sibuk udah, yang hanya 2 lembar. Ya, tapi hebat seseorang, malam pertama takut dia kesiangan kan, sampai 4 HP dia punya alarm pasang semua, yang 1 jam 10, yang 2 jam 12, yang ketiga jam 3, yang keempat salah masang, dia pasang jam 7, ya pas bangun jam 7 kan kesiangan sisa tuh. Ya, gua HP 4 pasang semua, takut kesiangan. Mau makan sahur, ya Allah.
Ada orang takut kesiangan. Luar biasa bulan suci Ramadan. Tapi ada hari ini nih, orang itu sama kewajibannya. Ramadan juga wajib, puasa, ngaji juga koridornya wajib. Tapi ada orang takut ketinggalan ngaji di PT Yanmar sore hari ini. Orang ada. Yang ada yang ngintip di sit ngaji orang ya. Ngasupaning baik. Inilah kita. Masya Allah. Maka udah bisa baca Quran. Tapi kalau Al-Quran itu sakral. Al-Quran itu sakral, nggak bisa seperti sholawat ya. Jadi Quran itu harus kita selalu pelajari, gitu kan. Jadi kita baca terbata-bata dalam Al-Quran itu diniatkan belajar, tapi memang harus dengan belajar. Kalau tidak belajar maka dosa. Baca Quran dosa, tidak baca lebih dosa, begitu aja lah. Ya biar gampang ngertiinnya. Nanti kalau baca Quran dosa, kalau nggak baca Quran nggak apa-apa. Banyak orang nggak baca Quran. Nah, baca Quran itu sunnah hukumnya. Tapi membaca Al-Quran menggunakan tajwid wajib hukumnya. Lalu bagaimana kesimpulan hukum membaca Al-Quran? Maka bisa jatuh hukum wajib membaca Al-Quran bagi seseorang yang memang betul-betul ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Gitu lah. Ya. Karena kalau hanya mengacu kepada hukum sunnah, ini banyak orang menyepelekan Al-Quran. Ya enggak? Kadar sunnah ini bagian kagak belajar wong sunnah tuh. Sehingga orang nggak bisa baca Quran mulai dari orok sampai orok lagi. Ya, mana orok lagi? 80 tahun udah orok lagi kan. Gigi kagak ada, tangan udah lemes, dipopong sama anaknya. Ya enggak? Waduh, ya Allah. Ya. Walaupun kalau udah tua makan begitu. Baca Quran dari mulai kecil kagak belajar, gede kagak belajar, mau ngejar dunia, boy. Banyak dunia diurusin sama anak. Ya, tua-tua cuman jam 8 dijemur, masukin lagi sama anaknya. Kena Covid meren. Ya, jemur lagi. Satu waktu anaknya lupa. Belum diangkat. Main HP. Ya. Waduh, sampai jam 12 baru ingat. Lah, gosong. So, ya. Kohan itu anaknya. Sibuk main HP sih ML baik. Polotnya lupa dijemur kagak diangkat-angkat. Tuh, ya. Ya Allah. Baca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Inilah Al-Quran. Ya. Maka kalau kita nggak bisa bagaimana bosan? Yuk belajar. Nggak ada solusi lain. Apa boleh diganti sama sodako? Ya boleh sodako, tapi tetap harus belajar. Nah cuman di dalam konsep belajar, saya sudah belajar Pak Ustaz. Tapi saya belum bisa baca Quran, masih banyak yang salahnya. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Lanjutkan belajarnya. Lanjutkan bacanya. Walaupun salah ada kalimat ma'fu min qiraatil Quran. Selagi itu orang belajar dalam Al-Quran, maka Allah akan ampuni atas dosa-dosanya, kesalahan ketika membacaan Al-Quran. Tapi kalau tidak belajar, lalu dia baca Al-Quran dengan modal nekat, modal yang dia tahu, berkeyakinan yang hanya dia saja, ya, maka ketika salah, dosanya satu. Ya, satu huruf dosa satu. Kalau benar baca Quran, satu huruf 10 pahala. Alif lam mim, alif 10, lam 20, mim 10, 10, 30. Kalau benar itu, ya, benar secara menurut siapa? Betul bukan menurut kita, tapi betul menurut pandangan para ulama qiraatul Quran, yang termasuk di dalamnya adalah 10 ulama, ya, 10 imam besar Quran. Yang terkenal dari 10 itu ada yang namanya 7 yang dinamakan qiraatus syab'ah. Pernah dengar qiraatus syab'ah? Pernah ya? Ini baru dengar ya. Tadinya asalnya qiraatul asyara. Ya, tapi yang 3 ya, yang disepakati 7 ini qiraatus syab'ah. Maka ahlul qari, ahlul Quran pasti mengenal qiraatus syab'ah. Salah satu kitabnya adalah Mambahul Barakah.
Maka kalau kepada ahlul Quran, sedangkan kita bukan ahlul Quran, jangan dulu komplain tentang bacaan ahlul Quran. Wadduha, yang baca ulama qari, biar bagaimana. Tapi kita nggak boleh ngikutin sembarangan. Kita mah tetap wadduha. Yang kita dengar kan ada qari baca wadduha. Ikuti nama kita jadi imam. Wadduha walaili idza saja. Lah, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Lah salat tuh kolek-kolek dibawa. Nggak boleh. Kita nggak boleh begitu. Kalau kita paham ilmunya, silakan. Ya. Yang jelas yang sering kita paham, ya, apa? Yang sering kita itu dibaca majreha. Itu bacaan apa? Imalah. Ya. Majreha. Dan itu ada pelajarannya. Jadi enggak sekonyong-konyong ulama itu, kawan. Ya. Jadi bukan semau sekar dewek. Enggak, itu ada ilmunya. Cuman kita nggak boleh ngikutin kalau kita nggak tahu ilmunya. Dan juga kita nggak boleh protes kalau kita bukan pakarnya, gitu kan. Bang Ustadz yang protes tukang ojek kan keder. Yang boleh protes yang ulama juga. Ya. Kenapa? Karena kalau toh seumpama kalau bukan tupoksinya lalu dia berkomentar, maka walaupun betul itu akan timbul fitnah. Begitu. Ya. Contoh, saya contohin dah. Lebih luas lagi nih. Dan itu kok begitu sih bacanya? Salah dong. Lah, emang gimana? Harusnya nggak tahu saya oke. Nyalahin kok nggak bisa benerin ya? Kan keder. Ya kan? Nah, yang bisa negur adalah yang tugas dan fungsinya. Kalau kita bukan tugas fungsinya, jangan kita menegur, tapi kita sistemnya menanyakan. Dan itu adalah adab. Sama. Itu ketika kita menemukan satu masalah dalam masyarakat dalam konteks agama, maka kita jangan menegur karena kita bukan bukan tupoksinya atau bukan pakarnya. Ya. Lalu bagaimana kita kalau ada rasa canggung dalam hal tersebut, maka tanyakan. Oke, kok ini begini, hukumnya apa ya punten begitu. Oh, hukumnya gini-gini. Oh ya, turun salaman kayak keset salamannya. Begitu, jangan lesang ya. Insya Allah kalau keset mah nempel ilmu. Kalau lesang mah lah emang itu udah bubar lagi. Begitu cara itu tips itu ya. Nah, ya Allah. Dah. Baik. Lalu yang kedua ada seseorang yang datang kepada Allah yang dititipkan harta. Kalimatnya titipan. Titipan tapi diberikan hak guna, hak pakai. Titipan itu ada dua kan, ada titipan yang diberikan hak pakai, ada titipan yang tidak diberikan hak pakai. Mana titipan yang diberikan hak pakai? Kita dititipkan sama Allah yang namanya malun, harta, kita boleh ada hak untuk dipakai. Pakainya kemana? Yatasarrafuna minal ibadah wa anfaqa min ibadah. Tasarrufkan ke jalan Allah untuk ibadah, diinfakkan di jalan Allah untuk ibadah. Itu dipakainya. Kenapa? Karena sesungguhnya investasi, kudu pelan-pelan ngomong ya. Investasi akhirat yang sesungguhnya adalah itu. Itu. Ya. Investasi beli tanah 2 hektar. Itu bukan investasi kan buat kita. Kenapa? Ya nggak ada duitnya kita. Yang 2 hektar buset tanah berapa duit? Buset deh. Kalau ada mah boleh aja. Bisa kan dihibahin sama Ustadz Kiai. Ustadz ini bikin pondok aja ya. Begitu. Oh iya pondok indah ya. Oh keren. Kirain pondok buat santri ngaji. Nah pondok indah. Ya. Tuh. Titipan. Ada titipan yang tidak diberikan hak pakai. Titipan mana? Tuh yang di Indomaret tuh. Di Alfamaret tuh. Yang jagain parkir. Itu nggak ada hak pakai. Walaupun dititipi. Titip ya. Walaupun kadang orang nggak ngomong. Udah maklum lah. Parkir sweat. Kadang dikasih kupon sama dia. Kupon 89. Pasangin. Wah tembusnya ucing. Beda nih. Waduh ya Allah. Nah. Walaupun dititipi. Itu nggak ada hak pakai. Ya, nggak ada hak pakai.
mau dititipi lalu dipakai sama dia, dibawa tuh motor kita, bagaimana kira-kira? Lah iya, nggak mungkin bisa. Ya, itulah dititipkan sama Allah. Ada yang diberikan hak pakai, ada orang yang dititipi tapi tidak diberikan hak pakai. Kalau kita dititipi, semua ini adalah titipan, tapi ada kalanya kita diberikan hak untuk memakainya dan juga ada yang tidak boleh dipakai. Ya. Bahwa yungfiku anal laili wa anan nahar. Orang yang menginfakkan harta jalan Allah pada waktu malam dan waktu siang. Waktu malam, waktu siang. Ya. Malam-malam sedekah. Sedekah itu kan banyak kan. Ya. Sedekah itu banyak. Sedekah sama harta, sedekah. Tenaga, sedekah. Pikiran, sedekah. Senyum, sedekah. Tapi lihat-lihat dulu orangnya. Ya, ini mentang-mentang kata Ustadz tuh senyum itu sedekah. Keropak Jumat lewat dia senyumin doang. Itu keropak lewat tuh, senyum dia. Keropak lewat tuh Jumat. Lah, iya, masya Allah ya. Kok kamu senyum? Lah, kamu sedekah nggak? Sedekah. Lah, kok nggak ada sih bekas masukinnya? Nggak ada, kita sedekah senyuman. Nggak dibutuhin di situ senyuman. Nggak dibutuhin senyuman di situ, enggak. Mah keropak lewat senyum dia. Bawa ke Grogol udah. Sedekah dengan pikiran, yo boleh. Tapi lihat dulu orangnya. Jangan 10 orang sedekah pikiran semua. Emang bakal jadi itu acara. Ya, Ustaz saya mau nyumbang, ini abah pikiran. Oke. Yang satu, Ustaz saya nyumbang ya. Nyumbang apa? Pikiran. 10 orang nyumbangnya pikiran semua. Menurut saya panggung di sini. Kalau mau ngadain acara maulid atau apa kan. Oh, katanya itu kurang bagus, belah sini. Katanya itu kurang bagus, belah sono. Pikiran semua. Ujung-ujung itu panggung roboh. Ya. Kenapa? Karena sedekahnya pikiran doang. Gak bakal jadi itu acara. Sedekah tenaga semua. Gak bakal jadi. Siapa yang beli pacitan? Yang beli makanannya? Ya. Sedekah harta doang, semua 10 orang sedekah harta. Insya Allah jadi itu acara. Bedanya begitu kan? Ya, 10 orang sedekah pikiran semua, acara nggak jalan. 10 orang sedekah tenaga semua, acara nggak jalan. 10 orang sedekahnya harta semua, insya Allah acara jalan. Ya, maka keuangan yang maha kuasa saudara. Masya Allah. Nah, inilah. Ya. Maka kalau kita ingin mendapatkan rasa kebahagiaan ketika kembali kepada Allah, maka berlakulah hidup dalam dunia dengan bijak. Dengan bijak. Bijak itu simpel. Dan sering saya sampaikan dimanapun, namanya bijak itu dalam hidup gampang. Abah wayah ngaji, wayah sholat, wayah madang, wayah turu. Madang dulu dia mah kencotan banget orangnya. Wayah ngaji berangkat ngaji, wayah sholat, wayah maghrib yo sholat, wayah kerja yo kerja, wayah tidur, wayah nongkrong, simpel. Itulah bijak dalam hidup. Yang nggak bijak, wayah kerja, wayah ngaji, kerja, wayah sholat, kerja, wayah tidur, kerja, wayah makan, kerja, besok mati. Kerja mulu. Itu nggak bijak. Sama orang makan, wayah ngaji makan, wayah kerja makan, wayah tidur makan. Set. UGD itu makan mulu. Ya iya makan gue tapi modalnya kagak kan. Bahaya. Orang makan itu harus masuk keluarin, makan doang kagak ada yang dikeluarin. Lah UGD. Nah, itu ada yang keluarin. Modal namanya. Lah iya. Inilah orang bijak. Yang bijak itu adalah bisa menempatkan diri dan mengatur sesuatu di dalam posisi kita hidup dalam dunia. Itu bijak. Dan senikmat-nikmatnya seseorang adalah orang yang bijak dalam menyikapi hidup. Itu. Nah, poinnya itu.
Intinya belajar baca Quran, udah bisa baca Quran, belajar lagi, baca lagi. Baru ketika kita sudah bisa baca Quran, ya, kita bisa mengaplikasikan Quran dengan cara kita memaknai Al-Quran. Ya, karena orang nggak akan bisa mengaplikasikan Al-Quran kalau tidak tahu makna Quran. Betul nggak? Semoga kita bisa mengaplikasikannya. Emang kita ngedownload di Play Store, ya. Orang ngaji lalu ditutup sama MC. Mudah-mudahan apa-apa yang dikaji kita bisa mengaplikasikannya. Kalau paham itu kalau kagak paham mau ngaplikasiinnya gimana? Ya orang tibang liur ngajinya. Ya Allah itu kalau paham bisa diaplikasikan. Kalau ngajinya nggak tidur bisa diaplikasikan. Ngaji molor gimana mengaplikasikan? Nah inilah ya poinnya. Jadi bagaimana cara kita bisa memposisikan ilmu dan bisa memakai ilmu, mengaplikasikan ilmu? Tentunya kita harus paham akan makna ilmu semuanya, apapun. Ya, baik fikih, baik Quran, baik tauhid, baik hadis, apapun. Intinya kita harus paham. Kalau sudah paham, insya Allah bisa kita berjalan sesuai dengan konteks ilmu. Oh, para hadirin, jamaah rahimakumullah. Maghrib udah bentar lagi ya. Ini insya Allah cukup 2 hadis baik ya. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan. Sehat, banyak umur, barokah dunia akhirat. Allahumma ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilahiyal karim antal karim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli salatina sabbi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim ala azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa walidina li masyayikhina li zamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa li qadhi hajatina ya Allah wa hajati jama'atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.